Bab 301. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat yang sama, perintahkan tiga pihak lainnya untuk segera menyerang dan menciptakan tekanan untuk membubarkan pasukan musuh. Meskipun Bostrin telah melahap setengah dari pasukannya, musuh masih memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Wilayah ini hanya sebesar itu, dan pasukannya tidak bisa melebihi 2.000. Masih ada 10.000 prajurit, dan jarang ada yang memiliki lebih dari 4 legiun. Tanda seru, amarah yang dideritanya di tangan pohon kuno dewa sekarang dilampiaskan pada wilayah pemain di depannya. Bantai seluruh kota setelah kita tumbangkan mereka. Jangan tinggalkan seorang pun hidup-hidup. Nada dinginnya meningkatkan moral semua orang. Begitulah cara para kobold selalu melakukan sesuatu. Setelah mereka menjarah karavan, mereka biasanya akan membantai semua orang. Chris tahu tindakannya sangat sesuai dengan karakter Dewa Kobold. Ia telah mengetahui karakter Dewa Kobold setelah melewati ruang bawah tanah yang gelap begitu lama. Ya, Tuhan, kedua pahlawan Kobold dan beberapa pemain yang mendengarkan perintahnya segera pergi dengan pasukan masing-masing. Memulai operasi. Wuho, Richard mendongak setelah trompet pertempuran kedua. Dalam sekejap, pasukan perkasa melancarkan serangan. Tiga arah lainnya juga berbunyi bersama dengan trompet dari barat. Lawan langsung melancarkan serangan umum tanpa menahan diri setelah ujian sederhana. Gray memimpin semua mumi yang diperban dan prajurit kalajengking di utara, satu skuadron pemanah kondensasi pasir, dan puluhan prajurit mayat hidup tingkat mulia dari kapak orang mati. Sina memimpin semua penyihir pasir liar di timur, satu skuadron pemanah pasir kondensasi pasir, dan dua mumi penjaga. Gunther menjaga sisi selatan. Itu dengan mumi penjaga, dua skuadron prajurit mayat hidup tingkat langka, dan semua Firaun terkutuk. Para gargoyle gelap berdiri di kota. Begitu saja, mereka menyelesaikan struktur seluruh sistem pertahanan. Ada 4 dinding, dan seorang pahlawan perkasa menjaga masing-masing. Tembok kota memiliki keunggulan geografis, dan musuh memiliki keunggulan numerik. Oleh karena itu, setelah mereka mengaktifkan formasi pertempuran, mereka langsung memasuki keadaan panas membara. Richard bertanggung jawab atas barat. Dia menghadapi pasukan utama musuh. Tekanan yang mereka hadapi adalah yang terbesar. Saat pasukan utama maju, dia melambaikan tangannya, dan pasir di depannya melonjak. Dalam sekejap, pasir itu melayang dan membentuk satu set baju besi pasir kuning pada pasukan itu. Di luar keterampilan peringkat A, baju besi kondensasi pasir. Setelah mereka menggunakan keterampilan itu, kemampuan bertahan pasukan itu meningkat secara signifikan. Namun, tiba-tiba dia merasakan pemandangan bahaya yang tak terungkapkan. Itu seperti seekor binatang raksasa merangkak keluar dari jurang dan menatapnya. Langit-langit bahaya yang kuat itu membuatnya berkeringat dingin. Aura ini, Dewa Kobold Kurto, pihak lain memang muncul lagi. Tidak, belum, tetapi dia juga telah menemukan keberadaannya. Richard segera fokus pada sekelilingnya dan mendorong persepsinya ke ekstrim. Pada saat yang sama, dia membiarkan pasir yang biasa-biasa saja mengapung di seluruh medan perang. Dia merasakan ancaman yang bisa datang kapan saja. Bunuh, penghujat harus mati. Demi kemuliaan dewa kita, kutukan terus bercampur di udara. Lawan menyerang keempat tembok kota secara bersamaan. Pemandangan segera menjadi kacau. Di sisi lain, musuh yang tidak memiliki senjata pengepungan tetapi dapat memanjat tembok kota segera menekan para pembela Twilight City. Setelah mereka membayar sejumlah korban, beberapa kobold berhasil mencapai puncak tembok kota di bawah serangan pasukan yang beberapa kali lebih banyak daripada pasukan mereka sendiri. Dua pemain di sisi utara menyaksikan kejadian ini dengan penuh semangat. Kemenangan akan sulit diraih jika mempertimbangkan kekuatan pasukan. Asalkan mereka bisa menghancurkan tembok kota. Namun sedetik kemudian, kegembiraan di hati mereka tiba-tiba membeku. Para prajurit yang membawa kapak raksasa dan baju besi berat melemparkan kapak perang mereka dengan keras ke bawah tembok kota. Krak, setelah suara keras itu, pemandangan pecahan kaca muncul di depan matanya. Kemudian, badai logam yang mengerikan menyelimuti area seluas 30 meter dan langsung menyapu bersih pasukan yang padat itu. Puluhan kapak perang menciptakan wilayah tak bertuan yang luas. Mereka dengan cepat memusnahkan pasukan yang menerobos tembok kota setelah mereka kehilangan aliran bala bantuan yang tak ada habisnya. Timur, para mumi penjaga di tembok kota, mumi penyihir liar,
segera merapal mantra mereka saat musuh berkumpul. Wus, paku-paku tanah yang tajam melesat ke tanah satu demi satu. Ratusan mumi pasir telah mengubah tanah menjadi zona kematian. Mereka menusuk tubuh melalui kepala dari bagian bawah tubuh. Adegan itu sangat dilebih-lebihkan. Kerusakan yang disebabkan oleh pasukan penyihir selalu sangat signifikan. Kekuatan penghancur paku pasir itu sangat tinggi, dan mereka tidak lebih lemah dari pemanah pasir di tembok kota lainnya. Sina memegang pedang panjang baja yang rusak dan menatap ke depan dengan tatapan dingin. Dia melihat dua pemain yang memberi perintah ratusan meter jauhnya. Setelah para penyihir pasir liar menggunakan sebagian besar kekuatan sihir mereka dan tidak dapat menghentikan beberapa kobold yang menyerbu tembok kota, tubuhnya tiba-tiba membungkuk seperti busur silang. Setelah itu, dia meregangkan tubuhnya hingga batasnya. Bang! Tubuhnya melesat keluar secara langsung. Dia melesat dari tembok kota ke pasukan kobold seperti sambaran petir. Hus! Saat dia mendarat di tanah, kecepatannya meningkat sebesar 30%. Pedang panjang baja yang patah di tangannya tiba-tiba menyala dengan energi yang sangat merusak. Saat suara itu berkedip, pedang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menebas semua kobold di sekitarnya, dan tubuh mereka langsung berubah menjadi berkeping-keping. Dia bisa melihat jalan setapak yang mengerikan yang dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah dan pecahan-pecahan ketika dia melihat ke bawah dari langit. Itu memanjang dari tembok kota. Tidak ada kobold yang bisa menghentikan pahlawan Beyond Areng ini. Dia akhirnya menjadi sombong. Dua pemain yang awalnya tenang tiba-tiba melihat bayangan berwarna darah yang menyerang langsung ke arah mereka dari depan pasukan dan langsung merasa takut. Mereka segera memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk menghentikan serangan musuh. Namun, bagaimana pasukan langka ini bisa menghentikan pahlawan Beyond Areng? Tanda seru, Sina dengan cepat membantai musuh-musuhnya. Itu membuat mereka takut ketika mereka melihat ini. Tubuh mereka tiba-tiba muncul 50 meter jauhnya tanpa ragu-ragu. Tapi sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, tiba-tiba, cahaya pedang dengan niat membunuh yang mengerikan melesat di langit. Puci, tubuh mereka segera berubah menjadi potongan-potongan. Tidak ada jalan keluar. Setelah itu, jiwa itu langsung menghilang tanpa jejak. Di bawah pengaruh kekuatan aturan, ia memasuki kerajaan dewa-dewa kobold. Setelah pahlawan itu meninggal, dewa yang mereka percayai akan membawa mereka ke kerajaan dewa mereka sendiri dan menjadi roh suci yang tidak dapat binasa. Dengan kata lain, itu akan selalu menjadi kerja gratis. Seorang pahlawan kobold dengan potensi peringkat B meraung dan ingin melawan, tetapi sedetik. Kemudian, pedang panjang baja Sina berkelebat. Kepala kobold raksasa terbang ke langit. Kematian kedua pemain dan pahlawan kobold itu langsung membuat pasukan kobold di sekitarnya menjadi kacau. Tekanan pada tembok kota tiba-tiba menghilang. Tidak seorang pun akan mengira mereka akan menyingkirkan musuh dari timur terlebih dahulu. Momentum Sina menjadi semakin ganas. Dia mengangkat pedangnya dan langsung membunuh ke arah tempat musuh berkumpul. Dengan dukungan semua keterampilan Beyond Areng-nya, dia tak terkalahkan kecuali pasukan besar busur panjang pasukan di sekitarnya mengelilinginya. Selatan, Richard menempatkan Gunther di sana. Senjata utama yang kuat ini adalah hasil utamanya. Bola kristal gelap itu dapat menyimpan 5.000 poin mana. Itu telah menjadi meriam dengan penambahan mananya. Satu demi satu bola korosif meledak. Setiap kali, itu akan menyebabkan sejumlah besar kerusakan. Yang lebih hebat lagi adalah keterampilan peringkat A-nya, Course Explosion. Skill ini, yang tidak memiliki waktu cooldown, adalah mimpi buruk bagi musuh di medan perang. Skill ini menargetkan setiap tubuh fisik yang terlihat di mana-mana. Rekan satu tim yang menyerangnya sedetik yang lalu berubah menjadi tong kayu berisi bubuk mesiu sedetik berikutnya dan meledak dengan keras begitu mereka jatuh. Ini akan setara dengan memiliki target baru setelah ledakan itu membunuh lebih banyak musuh. Mereka dapat melakukan putaran kedua peledakan, dan putaran kedua yang membunuh musuh dapat melakukan putaran ketiga. Oleh karena itu, sementara arah lain masih mencoba membunuh musuh, pasukan kobold di selatan jatuh ke dalam keadaan ketakutan yang ekstrim. Mereka bahkan tidak berpikir untuk mendekati tembok kota, apalagi menyerangnya. Itu terlalu menakutkan, rasanya seperti mereka telah berjalan ke sudut kematian yang pasti selama mereka melangkah ke area yang dipenuhi mayat. Gunther, lik darah yang terbungkus perban berwarna darah, mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Ia bisa menjaga satu sisi tembok kota sendirian tanpa pasukan terbang jika bukan karena pembatasan kekuatan sihir.
sombong, kuat, dan tidak masuk akal. Bagian paling menantang dari pertempuran itu adalah sisi barat Richard. Rasa bahaya selalu ada, seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan yang mengawasi. Saat ia bertindak gegabah, pihak lain akan melancarkan serangan fatal. Pasukan itu hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka untuk melawan musuh. Untungnya, kemampuan bertahan mereka sangat meningkat setelah Yellow Sand Armor. Selain itu adalah sisi pertahanan, jadi keuntungan geografisnya sangat jelas. Selain keterampilan menyelamatkan nyawa yang paling kuat dari Twilight City Sand Transformation, ia akan menekan musuh bahkan jika mereka berhasil menyerang tembok kota. Pasukan itu akan segera mengaktifkan proses Sand Transformation jika mereka tidak sebanding dengan musuh. Kemudian, seolah-olah telah mengaktifkan kekuatannya yang tak tertandingi, ia mulai membunuh dengan gila-gilaan di antara kerumunan. Chris, Presiden Secret Society, mengawasi pertempuran dan mengawasi tembok kota saat mereka secara bertahap menekan musuh. Wajahnya perlahan-lahan menampakkan senyum cerah. Lebih seperti itu, bagaimana wilayah pemain dapat menahan serangannya. Akan mudah untuk menghancurkan wilayah ini bahkan jika bos yang kuat itu membunuh puluhan ribu orang. Itu karena ia telah menilai kekuatannya dan bukan karena ia sombong. Ia tidak datang sendirian, seluruh pertemuan rahasia ada di sini. Ada juga ribuan tentara di padang pasir dan beberapa pahlawan peringkat B. Jika pasukan ini menyerang wilayahnya, ia tidak akan dapat menahannya. Seorang utusan kobold dengan ekspresi cemas tiba-tiba mendekat saat situasi di medan perang menjadi jelas. Lord Chris, Lord Reed telah mengirim pesan. Untung, apakah ia telah menaklukkan wilayah utara? Chris tersenyum. Anda membuat kemajuan yang bagus. Kobold itu hampir menangis. Tuanku, seorang pahlawan mumi peringkat A yang kuat menjaga wilayah utara. Pasukan kami telah mencoba menyerangnya beberapa kali tetapi gagal maju. Lebih dari separuh prajurit kami telah tewas. Ketidakpercayaan menenggelamkan wajah Chris. Kau pasti bercanda, pahlawan peringkat A. Bagaimana mungkin ada pahlawan peringkat A di wilayah ini? Beberapa pahlawan peringkat B yang diperolehnya telah mempertaruhkan nyawanya. Misi macam apa yang harus diselesaikan Tuan untuk mendapatkan pahlawan peringkat A? Sebelum kobold itu bisa menjawab, seorang utusan kobold datang dan berteriak. Tuan Chris, Twilight City menempatkan pahlawan penyihir peringkat A yang kuat di selatan. Pasukan kita telah menderita kerugian besar. Aku meminta bala bantuan. Wajah Chris membeku. Ia menatap utusan kobold itu dengan ekspresi yang tak terungkapkan. Pahlawan penyihir peringkat A. Pihak lain mengangguk dengan yakin. Itu benar, kekuatan sihirnya sangat mengerikan. Ia bisa membuat mayat-mayat meledak tanpa batas. Kita bahkan tidak bisa mendekati tembok kota. Tepat saat Chris hendak berbicara, utusan kobold ketiga tiba-tiba muncul. Ia melihat penampilan pihak lain yang putus asa dan langsung merasa tidak enak. Ia bertanya dengan suara serak. Musuh telah menghentikan serangan dari timur. Kobold itu berkata sambil terisak-isak. Tuan Chris, musuh memiliki pahlawan yang kuat yang secara langsung membunuh pasukan kita dari garis depan medan perang. Tidak seorang pun dapat menghentikan pihak lain, mereka telah membunuh dua penguasa Secret Society. Chris hanya merasakan gelombang pusing. Ini adalah pahlawan peringkat A ketiga. Mengapa ada begitu banyak pahlawan peringkat A di wilayah ini? Saya tidak yakin. Siapa pemain itu? Catatan penulis, saya masih belum mengubah beberapa dokumen. Saya akan memeriksanya nanti. Kekuatan tempur pasukan kobold tidak lemah. Mereka tidak dapat menahan satu gelombang pun jika itu adalah wilayah pemain lain. Tanda seru. Namun, sangat disayangkan Chris menghadapi Twilight City. Pemilik tempat ini adalah King Qiu, keberadaan yang menyebabkan banyak pemain mengalami keterkejutan dan ketakutan. Pahlawan peringkat A yang ditempatkannya di tembok kota sangat meningkatkan pertahanan Twilight City. Musuh tidak siap secara mental, dan mereka harus berurusan dengan Twilight City seperti dengan pemain biasa. Sudah takdirnya untuk terluka parah. Namun, orang tidak dapat melihat informasi tentang wilayah tersebut di panel atribut, jadi sampai sekarang, dia masih belum mengetahui musuhnya. Tuan Chris, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa kobold yang menerima perintah merasa cemas ketika mereka melihat Chris belum kembali sadar untuk waktu yang lama. Chris menghela napas lega dan dengan paksa menekan rasa frustrasi di dalam hatinya.
Ia mengangkat kepalanya dan melihat tembok kota yang telah ditembus kobold. Matanya tak bernyawa. Tidak masalah jika serangan lainnya gagal. Ia akan menyelesaikan semuanya jika mereka dapat menerobos masuk ke kota. Suruh pasukan di 3 sisi lainnya memperlambat serangan mereka dan fokus pada cara menahan mereka. Begitu Chris selesai berbicara, ia mengangkat pisau baja. Bunyikan klakson. Semua pasukan, serang. Demi kemuliaan dewa kita. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak banyak ruang untuk mundur. Biaya menenggelamkan ekspedisi gurun terlalu tinggi. Chris tidak bisa menerimanya jika ia mundur sekarang. Sedikit kekejaman bertengger di hatinya. Mereka akan menyerang kota dengan segala cara karena tidak ada pilihan lain. Ia dapat menebus kerugian kali ini selama ia dapat menyelesaikan misi peringkat A. Selain itu, Chris tidak berpikir beberapa pahlawan peringkat A di sisi lain dapat melawan pasukannya. Wuho, klakson berbunyi untuk ketiga kalinya. Pasukan yang menyerang segera mempercepat laju. Tekanan pada tembok barat kota meningkat secara dramatis. Situasi mulai tak terkendali. Ketika Chris melihat ini, ia mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Keyakinan akan kemenangan menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, Chris mendengar suara berdengung. Tiba-tiba ia merasakan firasat buruk. Chris tiba-tiba menoleh ke arah suara itu. Di ujung pandangannya, di bawah cahaya bulan, sekumpulan awan gelap terbang cepat. Itu tadi, Hornet. Murid-muridnya menyusut putus asa dan segera membuka panel atribut. Tawon berbisa, level, langkah 3 bintang. Dalam sekejap, ketakutan yang tak terungkapkan menonjol ke dalam hatinya. Bagaimana wilayah ini masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Chris linglung saat ini. Bas. Awan gelap di langit yang bisa menutupi bulan dengan cepat menukik turun dengan aura yang ganas. Itu seperti gelombang yang mengerikan melonjak. Itu membanjiri segalanya. Para kobold yang telah memanjat tembok kota menyeringai dan akan memulai pembantaian. Ketika mereka melihat pemandangan ini, rasanya seperti mereka jatuh ke dalam gudang es. Bahkan tidak layak untuk bereaksi. Hus. Tawon berbisa itu seperti anak panah. Mereka meninggalkan bayangan di udara saat mereka melesat melewati para kobold. Sengat ekor sepanjang 10 cm memantulkan cahaya biru tua. Penyengat ekor itu seperti tombak panjang milik seorang ksatria udara yang terbang dengan kecepatan tinggi. Sebuah luka panjang muncul di titik-titik lemah baju besi kobold dan kulit yang tidak tertutup oleh baju besi itu. Darah menyembur keluar. Ketika luka-luka itu berubah menjadi hijau dalam sekejap mata, itu sangat fatal. Kemudian menyebar ke seluruh tubuh kobold. Itu menyebabkan tubuh menjadi kaku. Setelah berkedut beberapa kali, ia jatuh ke tanah dan mati. Angin musim gugur menyapu dedaunan yang jatuh. Tidak ada prajurit kobold yang bisa berdiri di tempat tawon padat itu menyapu lewat. Pemandangan itu sangat berdampak secara visual. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka dengan jelas menyapu bersih pasukan kobold. Para kobold ini akan merobohkan tembok kota. Itu adalah pertempuran yang membuahkan hasil. Itu tak kenal ampun. Setelah tawon-tawon itu memusnahkan musuh, mereka terus menyapu tembok kota. Para kobold merasa seperti hati dan isi perut mereka akan meledak ketika mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini. Dalam menghadapi musuh yang disebut bencana alam ini, bahkan jika mereka setia kepada para dewa, itu masih membuat akal sehat mereka takut. Dalam sekejap mata, situasi yang menguntungkan berubah tajam menjadi lebih buruk. Ratapan kobold yang ketakutan dan kesakitan adalah satu-satunya suara yang tersisa di udara. Tawon-tawon terus berdengung. Kemanapun tawon-tawon itu lewat, mereka menyapu bersih kobold-kobold di depan mereka seperti pistol air. Chris, yang berpikir tentang cara membunuh para pahlawan peringkat A setelah mereka menyerang Twilight City, sekarang sedikit khawatir. Dia melihat tawon-tawon yang membentuk awan hitam dan pasukan kobold yang melarikan diri dengan panik. Itu membuat separuh tubuhnya mati rasa. Kepalanya berdengung. Chris hampir menjadi gila. Apa yang terjadi dengan tawon-tawon ini? Apakah ini pasukan yang dibesarkan pemain? Tetapi bagaimana mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat? Atas dasar apa? Tekadnya untuk menaklukkan kota dengan segala cara. Pada saat ini, tawon beracun langsung menghancurkan mereka yang turun dari langit. Setelah tawon membentuk skala besar, kecuali penyihir menggunakan mantra Area of Effect, tawon tidak dapat bertahan hidup. Jika tidak, efek bilah dan pedang kobold akan menyedihkan. Tuan, apakah kita
apakah kita akan mundur? Kedua pemain di samping Chris sudah panik. Mereka tidak lagi memiliki pikiran untuk melakukan serangan balik. Mereka tidak ingin mati. Chris masih sangat tidak mau menyerah. Saya tidak yakin. Ke-15 pemain masing-masing memimpin tim prajurit yang besar. 6 prajurit pasukan berkumpul di padang pasir. 2 legiun prajurit gagal menghancurkan wilayah pemain. Saya menolak untuk menerima ini. Ekspresi Richard tidak rileks saat dia melihat tawon berbisa membantai pasukan kobold. Richard bisa merasakan bahaya yang mengintai dalam kegelapan belum menghilang. Dewa kobold itu seperti ular berbisa yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Cincin kendali sudah ada di tangannya. Selama ada gerakan sekecil apapun, pemburu yang luar biasa itu akan muncul. Tanda seru. Namun, perkembangan situasi mengejutkan Richard. Pasukan kobold memusnahkan tawon berbisa, yang tidak bisa melakukan serangan balik. Tetapi Dewa Kobold masih menahan diri. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Apa yang ditunggu pihak lain selanjutnya? Mereka telah memusnahkan musuh, jadi apa yang direncanakan Dewa Kobold? Grey di utara memanggil gargoyle gelap dari area tengah setelah mereka melemahkan serangan kobold. Itu menahan prajurit mayat hidup tingkat mulia dari 6 tim. Itu memimpin tim jauh ke dalam pasukan kobold dan mulai membunuh musuh. Mumi hero ini memiliki skill crowd control yang kuat, dan dengan serangan tajam kapak kematian, pasukan kobold tanpa pertahanan udara itu menjadi santapan lezat di talenan. Sina memotong 2 pemain yang memimpin dari timur. Situasi langsung runtuh setelah Sina mengalahkan mereka. Prajurit berhati singa Sina menyerbu kerumunan dengan pedangnya. Hal itu menyebabkan para kobold menjadi sangat takut. Para kobold yang tersisa berhamburan dan melarikan diri ke segala arah tidak lama kemudian dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Gunther di selatan merapal mantra sendirian dan memaksa pasukan kobold untuk tetap berada 100 meter dari tembok kota. Mereka hanya bisa menembakkan anak panah dari jarak jauh. Itu sama sekali bukan ancaman. Situasi di sekitarnya berangsur-angsur stabil, dan krisis tampaknya berakhir dengan lancar. Balas dendam Dewa Kobold tidak dapat memengaruhi fondasi Twilight City. Situasi pembangunan tembok kota di sisi barat berangsur-angsur menjadi jelas setelah serangan tawon. Ketika para pemain melihat bahwa pertempuran telah benar-benar runtuh, mereka menyerah. Mereka mundur dengan pasukan di sekitar. Rasanya seperti perang akan segera berakhir. Mata Richard menyipit, dan wajahnya menjadi serius. Dia menatap langit. Ancaman yang tak terungkapkan datang dari atas. Detik berikutnya, mayat kobold di medan perang tiba-tiba meleleh menjadi aliran darah seperti gel. Rasanya seperti magnet yang menyerap darah. Kemudian berubah menjadi sinar cahaya darah yang melesat ke langit. Bukan hanya sisi barat, semua mayat di luar Twilight City meleleh secara bersamaan dan bangkit. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Penduduk kota tiba-tiba menemukan bahwa sinar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak di tembok kota luar. Mereka semua berkumpul di udara. Langit malam memancarkan cahaya merah tua. Pada saat ini, mata semua orang memantulkan pemandangan yang mengerikan. Lumpur berwarna darah tiba-tiba terpelintir, dan wajah kobold muncul setelah energi berwarna darah berkumpul. Pihak lain membuka mulutnya, dan suaranya yang dalam mengandung kemarahan yang tak terdefinisi. Semut rendahan, aku akan membakarmu selama 1.000.000 tahun. Aku akan membuatmu menderita rasa sakit yang paling ekstrim di dunia ini. Selamanya, Dewa Kobold, mata Richard bersinar dengan terkejut. Jadi, pasukan yang menyerang Twilight City hanyalah pengorbanan. Dewa Kobold telah menggunakan mayat para pengikutnya untuk turun ke dunia. Itulah sebabnya pasukan Kobold begitu lemah. Pihak lain tidak berharap untuk menerobos ke Twilight City. Tekanan yang tak terlukiskan dan mengerikan meledak tanpa menahan diri setelah membentuk wajah Dewa Kobold. Seolah-olah sebuah gunung runtuh pada saat ini, dan ribuan sungai mengalir deras. Penduduk Twilight City merasakan sebuah gunung menekan mereka, dan jiwa mereka bergetar. Itu bukanlah eksistensi yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Itu adalah dewa. Wajah Richard menjadi serius. Dia dapat merasakan bahwa pihak lain melahap mayat-mayat di tanah untuk mengumpulkan kekuatan. Jika itu muncul dan turun, itu akan menghancurkan Twilight City seketika. Dia menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Hus, sebuah boneka mekanik rusak setinggi 15 meter muncul di tempat itu. Itu adalah pemburu yang luar biasa. Auranya menjadi lebih kuat setelah pemulihan. Namun,
Tekanan yang mengerikan itu masih tampak sangat kecil dibandingkan dengan langit. Dewa telah melampaui dunia fana dan mengendalikan sumber kekuatan dunia yang paling kuno dari sebagian besar aturan. Mereka begitu kuat sehingga bahkan pesawat utama menolak mereka. Chris, yang baru saja akan melarikan diri, melihat pemandangan ini di langit, dan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ia ingin tertawa terbahak-bahak. Chris merasakannya saat aura itu muncul. Dia adalah penguasa ruang bawah tanah yang gelap, dewa para kobold, Kurto. Dewa yang disembahnya di wilayah dunia bawah. Matanya menjadi sangat gila ketika memikirkan serangan yang baru saja dia tolak dan pasukan yang telah dia hancurkan. Bahkan jika pihak lain memiliki beberapa pahlawan peringkat A, bahkan jika pihak lain menyembunyikan ribuan tawon tingkat langka, mereka tetap saja mati. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup ketika dewa menyerang. Namun, boneka mekanik besar muncul saat Chris berpikir. Itu mengejutkan presiden perkumpulan. Apa ini? Chris membuka panel atributnya dan melirik, hanya untuk melihat pesan singkat. Pemburu luar biasa, level 20. Itu seperti tangan raksasa yang menggenggam jantungnya. Napas Chris langsung berhenti. Level 20, pemburu luar biasa. Siapa pemain itu? Bagaimana mungkin ada boneka mekanik setingkat ini? Namun, saat Chris melihat boneka mekanik itu melesat ke langit, energi darah mengembun menjadi wajah besar yang terbentuk dari mayat hampir 10.000 kobold. Kecemburuan di hatinya berubah menjadi ekstasi yang tak berujung. Hahaha, kau mencari kematianmu. Tanda seru. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak dapat mengemudikan boneka mekanik yang rusak untuk menghadapi dewa yang perkasa. Chris hampir dapat melihat gambar boneka mekanik yang rusak saat ini. Rasanya senyaman memakan semangka es selama waktu terpanas di bulan Juli. Itu berbahaya, sangat berbahaya. Setiap sel dalam tubuh Richard waspada. Meskipun dia mengemudikan pemburu yang luar biasa, rasa takut di hatinya semakin kuat setiap kali dia semakin dekat dengan lumpur berwarna darah yang mengembun di langit. Dia tampak melompat ke mulut binatang jurang raksasa. Dia lebih dekat dengan kematian daripada sebelumnya. Namun, dia tidak punya tempat untuk mundur. Begitu kondensasi membentuk lumpur berwarna darah, Twilight City akan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musuh bahkan dapat memusnahkan kota itu. Jangan pernah meremehkan kekuatan para dewa. Ah, dia menggeram pelan. Urat-urat di lehernya menyembul keluar karena tekanan yang mengerikan. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya di tanah melonjak untuk mengisolasi kekuatan yang melahapnya. Namun, pasir yang terkondensasi itu tiba-tiba kehilangan kendali seperti layang-layang yang talinya putus di detik berikutnya. Jantung Richard berdebar kencang. Dia bergegas ke depan lumpur berwarna darah yang bergulung-gulung di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cakar sepanjang 2 meter milik pemburu luar biasa yang lebih tajam dari bilah ksatria itu melambai dengan liar. Puci, kilatan dingin berkedip-kedip. Serangan itu menembus lumpur berwarna darah. Namun, itu segera kembali normal setelah berguling. Cakar tajam itu mengeluarkan gelombang asap hitam saat lumpur itu terkorosi. Sebaliknya, Richard menanggung beban kekuatan itu. Dia memanggil semua dari tubuhnya untuk mengendalikan pemburu itu untuk menyerang. Namun, serangan ganas itu sama sekali tidak merusak lumpur berwarna darah itu. Itu tidak berbeda dengan keterampilan transformasi pasir, yang memiliki penekanan serangan fisik yang sangat singkat dan mengerikan. Ekspresi Richard tidak berubah sedikit pun. Sebaliknya, sudut mulutnya memperlihatkan senyum yang agak jenaka. Tidak bisa dihancurkan. Sebuah patung gelap muncul di ruang angkasa sedetik kemudian. Setelah itu, pemburu yang luar biasa itu meraih patung itu seperti orang biasa. Patung itu kemudian terjun ke dalam lumpur berwarna darah yang sangat korosif. Suara air yang menetes ke dalam panci panas segera terdengar di lengannya. Lumpur berwarna darah itu dengan cepat menggerogoti lengan mekanik itu. Namun, di saat yang sama, Richard bisa merasakannya. Patung dewa kuno itu dengan cepat melahap energi di dalamnya dengan cara yang gila. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Di tanah hukum yang dilanggar, patung dewa kuno itu telah menunjukkan kekuatan melahapnya pada benda-benda yang memiliki keilahian. Tubuh merah tua Dewa Kobold itu mungkin tidak dapat dipecahkan oleh orang lain. Ia hanya bisa menyaksikan saat pihak lain turun. Namun, baginya, bukankah ini makanan terbaik untuk patung dewa kuno itu? Bola lumpur berwarna darah itu merasakan ada yang salah dan dengan cepat berputar liar.
Ia terus-menerus menggerogoti pemburu transenden itu. Di saat yang sama, patung dewa kuno itu juga melahap kekuatan ini dengan kecepatan yang lebih cepat. Di tanah, tubuh fisik yang tak terhitung jumlahnya mulai mencair dan melayang ke langit. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Rencana itu layak, tetapi Richard harus berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi tekanan ilahi. Tekanan yang mengerikan itu tampaknya ingin menghancurkan jiwanya. Waktu penggunaan pemburu yang luar biasa itu mulai mengurangi kecepatannya secara berlebihan. Richard memperhatikan saat waktu penggunaan pemburu luar biasa berkurang dengan cepat. Dia merenung. Beberapa sumber daya langka muncul di depannya yang melayang di udara. Setelah itu, pemburu luar biasa mulai melahap sumber daya langka di depan Dewa Kobold. Di bawah lingkungan yang unik seperti itu, kecepatan penyerapan oleh pemburu biasa lebih dari 10 kali lebih cepat dari biasanya. Richard terkejut. Setelah itu, dia dengan panik mengambil sumber daya langka tanpa ragu-ragu dan secara paksa mengisi ulang energi pemburu luar biasa. Di sisi lain, penurunan cepat penggunaan waktu pemburu luar biasa akhirnya melambat banyak di bawah konsumsi yang intens. Itu mengurangi waktu penggunaan 7 jam menjadi kurang dari 4 jam hanya dalam 2 hingga 3 menit. Itu adalah konsumsi yang mengerikan, pemain itu menghalanginya. Chris melihat ke arah jalan buntu di udara. Matanya melebar, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Itu adalah dewa, bahkan jika Dewa Kobold itu hanya mengirimkan sedikit kekuatannya, itu sudah cukup untuk menekan segalanya. Tanda seru. Di depan kekuatan ilahi yang luas dan cemerlang itu, ia bisa merasakan kakinya gemetar bahkan dari jarak yang begitu jauh, dan ia hampir ingin berbalik dan lari. Namun, pemain yang mengendalikan boneka mekanik itu telah dengan paksa menghalangi kedatangan pihak lain. Pada saat ini, Chris merasa tidak percaya. Bagaimana pemain ini bisa begitu kuat? Jadi, bisakah pihak lain menggunakan boneka mekanik itu untuk membunuh Dewa Kobold? Apakah ini perbedaan antara pemain ini dan para pemain top? Rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Misi peringkat A, apakah ini kesulitan misi peringkat A? Pemain itu telah menjadi bos dan memiliki lebih dari selusin prajurit, tetapi masih bisa mengalahkan bos ini. Para pemain di sekitar tidak sepesimis Chris. Mereka masih memiliki keyakinan yang kuat di mata mereka. Presiden Chris, jangan terlalu khawatir. Lord Kurto akan menang. Boneka mekanik itu hampir runtuh. Bagaimana kita bisa menghentikan turunnya Lord Kurto? Benar sekali, itu hanya boneka mekanik level 20, bagaimana bisa dibandingkan dengan dewa? Kamu masih berani melawan sekarang. Kamu pasti akan menderita pukulan yang lebih tragis nanti. Rasa hina dan dendam terus terdengar. Manusia juga ingin melawan para dewa. Mimpi yang luar biasa, itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi pemain bahkan jika itu adalah dewa yang tidak bisa turun ke alam utama. Pemain itu harus mati. Mayat kobold yang mati di tanah masih meleleh. Mereka berubah menjadi lumpur berwarna darah yang menyatu dengan langit. Tawon berbisa yang baru saja menyapu semuanya terpaksa terbang sejauh 300 meter dari Twilight City setelah kekuatan ilahi yang melumpuhkan menyelimuti mereka. Para prajurit tingkat langka ini hanya merasakan bahwa jiwa mereka tidak lagi tertekan setelah mereka terbang begitu jauh. Kekuatan ilahi hampir menghancurkan jiwa tawon berbisa itu saat ia muncul. Itulah tekanan yang dibawa oleh level yang tidak dikenal dan itu tidak dapat dihindari. Di tembok kota, semua mumi itu seperti lilin di tengah badai. Api jiwa mereka bergoyang liar. Sepertinya musuh dapat memadamkan mereka kapan saja. Pasukan besar itu telah kehilangan kekuatan tempurnya. Kekuatan dewa itu mengerikan. Ketika pemain lain menyadari boneka mekanis yang rusak menghalangi dewa itu, wajah Dewa Kobold yang dibentuk menggunakan mayat kobold yang tak terhitung jumlahnya terdistorsi dan memancarkan suku kata yang tidak jelas. Sialan, 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 sialan. Pada saat itu, dewa itu mungkin sudah seperti tanah longsor yang berlipat ganda. Langit dan bumi tampaknya telah meredup pada saat ini. Tekanannya seperti 10 juta ton air danau yang melonjak ke langit dan kemudian menghantam. Richard berdiri di dasar danau dan menghadapi tekanan itu. Tekanan di hatinya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang lain. Tampaknya telah menghancurkan jiwanya saat ini. Lengan pemburu yang luar biasa itu bahkan telah mencapai wajah Dewa Kobold yang bengkok dan berdarah. Itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Ini bukan hanya konfrontasi langsung, tetapi juga kontak fisik langsung.
Korosif yang mengerikan itu menyebabkan lengan pemburu yang luar biasa itu berkarat gila-gilaan. Itu mengeluarkan semburan asap hitam. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli berapa banyak sumber daya langka yang dikonsumsi para pemburu transenden untuk memperbaiki diri, mereka tidak dapat menebus konsumsi tersebut. Waktu penggunaan tetap berkurang dengan cepat. Retakan pada cangkang luar menjadi semakin mengejutkan karena konsumsi energi yang berlebihan. Tampaknya itu bisa pecah kapan saja. Namun dengan investasi yang begitu besar, efeknya juga sangat jelas. Cahaya gelap yang dipancarkan patung dewa kuno menjadi semakin intens saat melahap kekuatan pihak lain tanpa menahan diri. Itu dengan paksa menghentikan pikiran Dewa Kobold agar tidak turun dengan cepat. Wajah Dewa Kobold yang baru saja diungkapkannya telah menghilang tanpa jejak. Di langit, hanya ada gumpalan lumpur berwarna darah yang bergulung-gulung. Penghujatan mengerikan yang membawa aura jahat bergema di sekitarnya. Itu seperti palu raksasa yang memukul jantung seseorang. Itu memberikan tekanan yang kuat. Mereka yang tidak memiliki kemauan yang kuat mungkin akan jatuh ke dalam ketakutan yang tak terbatas dalam sekejap. Kekuatan ilahi melonjak. Tawon-tawon berbisa itu mundur 100 meter lagi. Situasinya semakin menegangkan. Mata Richard merah padam, dan urat-urat di lehernya menonjol. Dia menggunakan kemauannya yang kuat untuk menahan tekanan yang mengerikan itu. Kekuatan ilahi itu akan menghancurkan jiwanya kapan saja jika dia menunjukkan sedikit saja kelemahan di hatinya. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah sangat serius. Dia melirik panel atributnya, sesuatu itu telah menghabiskan puluhan ribu unit sumber daya langka yang telah dia kumpulkan selama periode ini. Tinggal 2 jam lagi sebelum penggunaan pemburu luar biasa itu. Dia tidak tahu kapan itu akan melahap patung dewa kuno itu. Situasinya tiba-tiba berubah buruk. Saat dia berpikir, suaranya bergema di seluruh medan perang. Gunther, Sina Alphys, latih serangan kalian pada gumpalan darah ini. Grey, bawa gargoyle gelap itu dan hancurkan mayat-mayat di tanah. Aku langsung tergerak. Richard memberi perintah. Beberapa pahlawan yang menunggu lama segera mengusir gargoyle gelap itu ke langit. Pasukan lain tidak bisa bergerak di bawah kekuatan ilahi. Tetapi gargoyle gelap itu kebal terhadap sihir dan kekuatan ilahi yang menghancurkan jiwa tidak akan memengaruhi mereka. Gunther adalah yang pertama tiba. Namun, ia tidak bisa mendekat lagi. Api jiwanya hampir runtuh ketika ia berada 50 meter jauhnya. Lik darah itu hanya bisa mulai merapal mantra dari kejauhan karena ini memaksanya ke posisi yang sulit. Bertonton darah tiba-tiba mengembun di mayat di bawah. Lumpur berwarna darah di tangannya, yang mengandung kekuatan korosif yang kuat, melesat melintasi langit Hu. Bola korupsi menyeret ekor api merah dan menghantam lumpur berwarna darah. Bang! Bola korupsi meledak di dalamnya. Tanda seru, itu membengkak seperti balon dan kemudian menghilang. Namun, Richard bisa merasakan bahwa sebagian energi telah menghilang. Berhasil. Pada saat berikutnya, Sina berdiri di belakang gargoyle gelap dengan pedang panjang baja di tangannya dan tatapan dingin dan mendekati jarak 30 meter. Namun, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas saat pedang panjang baja yang patah di tangannya mengembun menjadi kekuatan yang besar dan agung. Tebasan, cahaya pedang panjang baja itu merobek langit. Itu langsung memotong lumpur merah darah. Itu berputar lagi. Itu melukainya lagi. Gerakan ini tampaknya membuat marah Dewa Kobold. Penghujatan iblis yang meledak di langit tiba-tiba meningkat dalam keributan. Richard hanya bisa mendengar raungan iblis dari iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya di telinganya. Jeritan puluhan ribu orang pada saat yang sama sudah cukup untuk menghancurkan pikiran veteran itu. Pada saat ini, di langit, Alphys memancarkan cahaya merah, mengepakkan sayap naganya yang patah dan terbang. Tenggorokan pahlawan naga itu tiba-tiba menyala dengan cahaya merah. Saat berikutnya, napas naga Bion Areng meninggalkan jejak api merah sepanjang 30 meter di udara. Napas naga itu, yang juga sangat korosif, menyelimuti separuh lumpur berwarna darah lainnya. Kedua energi itu bertabrakan dengan suara yang keras. Gelembung muncul di permukaan lumpur berwarna darah seolah-olah kekuatan ilahi yang terbakar memadatkan benda aneh ini. Serangan tanpa henti dari 2 pahlawan Areng dan 1 Bion Areng secara substansial mengurangi tekanan Richard. Di tanah, Grey memimpin para prajurit pedang berat dan gargoyle gelap, tidak terpengaruh oleh kekuatan ilahi, dan mulai menghancurkan mayat-mayat itu.
Namun, mereka segera menyadari apakah mereka memotong atau mengubur lumpur berwarna darah di padang pasir, mereka tidak dapat menghentikannya dari melahap langit. Setelah Gray berpikir sejenak, ia menyuruh gargoyle gelap itu melemparkan mayat itu ratusan meter jauhnya untuk menghentikan pukulan fatal musuh. Patung dewa kuno melahap bagian dalam. Ketiga pahlawan menyerang bagian luar, dan Gray menghancurkan mayat-mayat di bawah. Ketiga belah pihak mengerahkan kekuatan mereka. Itu segera mengurangi kecepatan lumpur berwarna darah mengumpulkan kekuatannya. Adapun Dewa Kobold yang menjadi sasaran, ia merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Bagaimana semut-semut rendahan ini bisa mempermalukan para dewa? Yang menyerangnya sekarang tidak lebih dari sekadar serangga bagi Dewa Kobold. Ia bisa menghancurkan dengan lambaian tangannya. Namun, ini adalah pesawat utama. Ia bahkan tidak bisa melepaskan 1/100 atau 1/1000 kekuatannya. Seberapa menderitanya ini, terutama setelah ia merasakan patung di tubuhnya yang melahap kekuatannya. Hal itu mengejutkan dan membuat Dewa Kobold semakin marah. Sebuah benda dewa kuno, kehidupan rendahan terkutuk ini diam-diam menyembunyikan benda dewa kuno. Tubuh yang disuntik dengan kekuatan ilahi itu dengan cepat menurun. Wanita jalang, namun, tidak peduli seberapa marahnya, ia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Ia membuat Dewa Kobold marah. Sua. Tekanan yang membebani hati Richard meningkat. Itu telah mengurangi waktu penggunaan pemburu luar biasa itu menjadi setengah jam. Tanpa sumber daya langka sebagai perisai tebal, konsumsi energi saat bertemu dengan dewa terlalu mengerikan. Ia tidak punya banyak waktu tersisa. Ia menatap patung dewa kuno di lumpur berwarna darah. Jiwa ilahinya masih tertidur lelap selama induksi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan menghadapi dewa pun tidak dapat membangunkannya. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas saat dia memutuskan dalam hatinya. Jiwa yang mengandung kekuatan tak terbatas ini adalah pilihan terakhirnya. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, dia akan langsung membangunkan jiwa dewa dalam transformasi. Sebagai penguasa patung dewa kuno, dia dapat mengendalikan segalanya tentangnya. Untuk membangkitkannya hanya masalah pikiran. Namun, itu akan memengaruhi jiwa dewa, dan bahkan mungkin memengaruhi potensi seseorang. Dia tidak akan menggunakan kartu truf yang sombong ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, Twilight City adalah fondasinya, dan dia tidak akan pernah membiarkan Dewa Kobold turun, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Jika musuh menghancurkan fondasinya, semuanya akan berakhir. 15 menit, 13 menit, 12 menit. Richard menyaksikan energi yang terkandung dalam tubuh pemburu luar biasa itu turun ke titik beku. Kerusakan saat ini bahkan lebih parah daripada saat dia mendapatkannya. Itu bisa saja runtuh sejak lama jika bukan karena perbaikan yang menggunakan bertonton nitril dan sumber daya langka yang diperoleh dari dunia bawah tanah. Namun saat ini, itu telah mencapai batasnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika pertemuan itu melahap lebih dari setengah lumpur berwarna darah, Dewa Kobold masih bisa turun, mengucapkan mantra suci, dan bisa menyapu bersih Twilight City. Richard mengambil keputusan. Dia tidak pernah berharap akan keberuntungan. Dia punya pikiran. Jiwa dewa yang tertidur perlahan melepaskan aura. Ia melepaskan aura kegelapan, kehancuran, dan kematian. Itu adalah aura yang tak terlukiskan seolah-olah semuanya akan menghilang. Pada saat itu, kekuatan ilahi Dewa Kobold, yang menekan segalanya, sekarang memiliki saingan tambahan. Ia merasakan aura yang menakutkan. Mantra mengerikan yang terus-menerus bergema di mulutnya tiba-tiba menghilang, dan suara yang dipenuhi dengan ketakutan yang ekstrim meledak. Patung dewa tua, kuno. Apakah bentuk-bentuk rendah yang tersisa itu masih ada di dunia ini? Bajingan terkutuk, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Saat suaranya jatuh, cahaya gelap patung dewa kuno itu langsung meluas seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam. Dalam sekejap mata, kekuatan patung dewa kuno menelan lumpur berwarna darah di langit. Energi ilahi yang menakutkan menghilang seperti tidak pernah ada. Sebagai gantinya adalah tempat baru yang sepi dan gelap. Meskipun tidak memiliki kekuatan para dewa seperti gelombang pasang, itu membuat orang merasa lebih takut ketika Richard melihat pemandangan ini, wajahnya tampak serius. Pemburu luar biasa itu menghilang, dan dia muncul di udara. Dengan lambaian tangannya, patung dewa kuno itu jatuh ke tangannya. Ketika dia merasakannya dengan saksama, jiwa dewa itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Tanda seru, energi di dalamnya sangat dahsyat.
Pikir Richard, aura itu membungkus patung dewa kuno itu. Itu menenangkan matanya yang tertutup. Setelah beberapa saat, kekuatan yang akan meledak itu meredup lagi. Jiwa dewa itu terus tidur. Richard menghela napas lega. Untungnya, itu tidak terbangun dengan tiba-tiba. Kalau tidak, siapa yang tahu efeknya jika ini mengganggu transformasi. Ketika dia melihat ke langit, dia tidak bisa lagi merasakan ancaman itu, dan hatinya yang tegang tiba-tiba rileks. Pada saat itu, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding gelombang jiwa dewa yang tertidur di patung dewa kuno telah menelan 5 tetes kekuatan dewa dan 1 tetes energi dewa. Kekuatannya telah meningkat pesat dan akan bangun dalam 3 minggu. Richard tersenyum ketika dia mendengar pemberitahuan sistem. Dewa Kobold ini masih bersedia untuk masuk ke ruang bawah tanah. 5 tetes kekuatan ilahi, 1 tetes energi ilahi. Sepertinya tidak ada ruginya, ia akan bangun setelah 3 minggu. Jiwa ilahi yang tertidur akhirnya akan lahir. Rasa antisipasi yang kuat muncul di hati Richard. Jiwa ilahi. Ia telah memberinya setetes kekuatan ilahi di sepanjang jalan dan juga telah menelan 12 kristal yang mengandung kekuatan tatanan alam. Bola kristal berongga itu masih tertidur bersamanya di dalam patung itu. Ia bertanya-tanya tingkat kekuatan pertempuran apa yang akan diberikannya. Jiwa ilahi tidak akan mati selama tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang menghancurkan patung dewa kuno itu. Ia merasakan kegembiraan yang kuat ketika memikirkan karakteristik ini. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan emosinya, dan kemudian ia memikirkan apa yang selalu disebutkan oleh Dewa Kobold itu. Sebuah benda dewa kuno, dan kebangkitan jiwa ilahi itu membuat dewa jahat itu semakin takut. Itu membuatnya berpikir keras. Patung dewa kuno, keberadaan macam apa itu? Ia menundukkan kepalanya untuk melihat patung dewa kuno itu. Sebuah benda yang ditinggalkan oleh dewa kuno dapat memicu reaksi yang begitu besar dari seorang dewa. Apa yang disembunyikannya di balik ini? Ketika jiwa dewa memancarkan auranya, ketakutan yang ditunjukkan oleh dewa Kobold itu nyata. Sebagai dewa, apa yang ditakuti pihak lain? Saat pikirannya berubah, dia mengingat hal ini di dalam hatinya. Richard menoleh untuk melihat para pemain setelah dia menyingkirkan patung itu. Dalam persepsinya, dia hanya bisa merasakan bahwa energi spasial agak kacau. Beberapa pemain telah menghilang tanpa jejak. Di ruang bawah tanah yang gelap, Chris melihat lingkungan yang sudah dikenalnya di depannya. Itu masih dalam keadaan kaget. Presiden yakin itu akan mengalahkan musuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa ekspedisi ini akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pasukan yang terdiri dari 20.000 orang. Itu hilang begitu saja. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa. Presiden masyarakat rahasia, siapa pemain itu? Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Seorang pemain dari masyarakat rahasia meraung dengan rasa enggan yang kuat. Saya akui bahwa pasukan kita tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka kuat dan memiliki pahlawan peringkat A, tetapi hak apa yang dia miliki untuk bertarung melawan dewa? Atas dasar apa? Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Kegagalan pasukan itu dapat dimengerti. Bagaimanapun, pihak lain memang cukup kuat. Namun, dewa adalah dewa para kobold, penguasa ruang bawah tanah yang gelap. Bagi mereka, itu adalah eksistensi di puncak dao yang agung. Namun, pemain di depan mereka mengalahkan dewa yang tidak pernah mereka duga akan gagal. Ketakutan dalam suara dewa kobold membingungkan mereka. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat sejauh ini? Siapa dia? Bahkan untuk pemain King Qiu yang terkenal, pemain tingkat bos tidak mungkin sekuat ini, kan? Ekspresi Chris menunjukkan antusiasme saat melihat ekspresi beberapa orang yang tidak mau. Seberapa bersedia mereka? Awalnya ia mengira bisa menyelesaikan misi peringkat A. Ia bahkan berfantasi tentang hadiah seperti apa yang akan diberikan Dewa Kobold kepada Chris. Namun pada akhirnya, ini terjadi. Seberapa bersedia aku? Ingat, wilayah pemain ini. Aku akan menginjaknya di masa depan. Itu berakhir. Ketika Richard tidak melihat lagi Kobold di lapangan, dia tiba-tiba santai. Jika bukan karena mereka tidak menginginkannya, siapa yang mau menghadapi tekanan para dewa? Pada saat ini, permukaan bulan yang menutupi setengah bulan di langit baru saja pergi. Tanda seru, bulan putih bersih muncul tinggi di langit. Dari Twilight City, bulan seukuran batu kilangan berada tepat di belakang kepala Richard. Pada saat ini, bulan berada di atas kepalanya, dan dia melangkah ke dalam kehampaan.
Cahaya bulan yang terang bersinar turun dan menutupinya dengan lapisan baju besi perak. Itu membuat temperamennya semakin luar biasa. Di rumah-rumah gelap Twilight City, berbagai penduduk berpegangan erat pada ambang jendela dan mencoba menjulurkan tubuh mereka. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk melihatnya dengan lebih jelas. Pada saat itu, mereka menatap sosok yang berdiri di udara. Martabat yang mencolok memenuhi matanya. Kami mengalahkan para dewa. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Ketika sebuah kekuatan membentuk lumpur berwarna darah, sosok yang duduk di altar tinggi muncul di benak setiap orang Kurto, dewa para kobold. Nama dewa itu bergema di benak mereka bersamaan dengan hujatan jahat. Seolah-olah ingin memperbudak dan menindas mereka. Banyak orang merasakan ketakutan yang tak tertahankan yang hampir mencekik mereka. Namun sekarang, mereka telah memenangkan kemenangan terakhir. Pahlawan dari semua ini adalah tuan mereka, penguasa mereka, satu-satunya penguasa wilayah ini. Pihak lain telah menghancurkan citra yang ditinggalkan Dewa Kobold di benak mereka dengan kekuatan absolut. Bahkan jika seseorang mengatakan Richard adalah dewa, kebanyakan orang akan mempercayainya. Pada saat kemenangan mereka ini, margin yang besar mengangkat prestise Richard sekali lagi. Richard mendengar pemberitahuan sistem berdering. Di telinganya tepat saat semua orang terkejut. Ding gelombang tubuh fana Anda menolak turunnya Dewa Kobold. Anda telah menerima 1 poin mitos. Ding gelombang Anda telah dengan paksa mengalahkan dewa di depan penduduk. Ini telah sangat meningkatkan pesona pribadi dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan ke tingkat elit. Keterampilan kepemimpinan, keterampilan khusus, elit. Anda memiliki pesona pribadi yang luar biasa. Pada saat yang sama, daya tarik Anda terhadap lawan jenis telah meningkat. Anda dapat dengan mudah membujuk dan memengaruhi bawahan Anda dan membuat mereka memiliki kepercayaan yang kuat kepada Anda. Pada saat yang sama, ada peluang tertentu untuk membuat pasukan dan pahlawan di alam liar mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Anda. Richard berkedip. Ini juga berhasil. Dia dengan cepat membuka pemberitahuan. Yang pertama adalah bahwa level kejayaannya telah meningkat 1 poin. Mitosnya saat ini adalah 1, itu akan meningkat menjadi 3 di dunia bawah tanah. Atributnya tidak banyak berubah. Wajah Richard tersenyum. Pembatasan geografis tidak membatasi poin mulia yang bisa diperolehnya dengan mengklik Dewa Kobold seperti poin yang diperoleh sebelumnya. Sebaliknya, itu bersifat universal. Yang lebih menarik adalah pergi ke dunia bawah tanah dapat menambahkan 2 poin ke level mulia dunia bawah tanah. Atribut ini tampak seperti ruang untuk pengembangan. Di masa depan, ketika itu menumpuk tinggi, dia bisa melambaikan tangannya dan membuat bawahannya bersujud padanya. Dalam suasana hati yang baik, dia melihat pesan kedua. Itu telah meningkatkan keterampilan kepemimpinannya dari biasa menjadi elit. Meskipun peningkatan atribut bukanlah perubahan kualitatif, itu masih tidak buruk, terutama 1 poin, peningkatan daya tarik bagi lawan jenis. Itu tampak sangat menyenangkan. Richard bersemangat setelah dia meliriknya beberapa kali. Apakah dia akan berubah menjadi afrodisiak berjalan di masa depan? Tapi sekali lagi, mengapa keterampilan kepemimpinan menarik lawan jenis? Dia menyentuh dagunya. Sifat kehidupan cerdas adalah memuja yang kuat. Dan mereka yang memiliki kepemimpinan yang kuat seringkali memiliki status yang lebih tinggi dalam suku. Jika Anda memikirkannya dengan cara ini, itu masuk akal. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat fitur tambahan lainnya yang dapat menarik pasukan dan pahlawan untuk bergabung. Sebelumnya, itu hanya dapat menarik pasukan di alam liar, tetapi setelah dia naik level, sekarang dapat menarik para pahlawan. Karakteristik ini juga cukup sesuai dengan keinginannya. Namun, masalahnya adalah efek dari keterampilan kepemimpinan tingkat rendah terlalu lemah. Dia belum pernah melihat prajurit yang mengambil inisiatif untuk bergabung dengannya dalam waktu yang lama. Selain itu, atribut ini bertepatan dengan karakteristik unik dari level yang mulia yang dapat menarik para pahlawan untuk bergabung. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat memiliki efek 1 tambah 1 menjadi lebih besar dari 2 ketika saya menambahkan 2 atribut bersama-sama. Richard menggelengkan kepalanya. Hanya waktu yang akan menjawab. Di masa depan, dia akan meningkatkan levelnya dan mencoba lagi. Dia tidak peduli tentang hal lain. Setelah dia menenangkan pikirannya, dia bersiap untuk mendarat. Ketika dia berbalik, dia tiba-tiba melihat banyak penduduk kota berdiri di dekat jendela. Mereka menatapnya dengan mata membara. Emosi di matanya hampir bisa membakar arang.
Semua penduduk telah menyaksikan pertempuran itu. Itu menggerakkan Richard. Dia berkata dengan suara yang jelas. Warga Twilight City, baru saja, kita mengalahkan dewa jahat yang kuat Dewa Kobold, keturunan Kurto. Musuh ingin menghancurkan semua yang kita miliki. Tapi aku masih di Twilight City, dan bukan tugas Dewa Kobold untuk ikut campur. Malam ini, kemenangan masih milik kita, Twilight City, dan semua orang. Tidak seorang pun dapat menyakiti kota kita. Tidak seorang pun. Saat dia berbicara, nadanya tiba-tiba meninggi. Hidup Twilight City. Kata-katanya yang sederhana namun provokatif langsung menyebabkan reaksi besar dalam suasana yang begitu panas. Bubuk mesiu kering menyala pada saat ini. Penduduk kota tenggelam dalam kegembiraan dan mengeluarkan teriakan histeris pada saat ini. Itu gila dan penuh gairah. Hidup Twilight City. Hidup Twilight City. Kehormatan dan pujian terus berlanjut. Pada saat ini, semua orang ingin menekan rasa takut di hati mereka dan mengeluarkan kegembiraan suaranya seperti gelombang dahsyat yang menyapu dunia, memekakkan telinga. Tembok Twilight City berguncang. Kemenangan akan selalu menjadi satu-satunya senjata ajaib untuk menyatukan semua orang. Kemenangan mengusir penjajah bahkan lebih manis dan lebih menyegarkan. Tanda seru, kebanggaan menyelimuti mata semua orang. Tuan mereka telah mengalahkan dewa di depan mata mereka. Itu adalah dewa, dewa yang tak terkalahkan. Richard merasa terhormat. Dia perlahan mendarat di tembok kota di tengah sorak-sorai. Dia menoleh dan melihat beberapa pahlawan yang baru saja memberikan kontribusi besar mendarat di sampingnya secara bersamaan. Gunther, Grey, Hina, dan Alphys, pahlawan naga, berdiri di tembok kota. Itu membuatnya tampak seperti tembok kota yang sangat rendah. Setelah Sina mendekat dan melihat sosok tampan di depannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit halus. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Richard memancarkan aura aneh. Pesonanya di luar grafik, sebuah magnet tampaknya menarik matanya, dan dia enggan untuk berpaling. Jantungnya berdetak lebih cepat karena suatu alasan. Tuanku, Richard tidak memperhatikan hal lain. Dia menatap Grey terlebih dahulu. Apakah kalian sudah menghitung korbannya? Grey mengangguk. Belum, mohon tunggu sebentar. Dia kemudian menambahkan, kita memiliki keuntungan geografis berupa tembok kota. Tanpa senjata pengepungan yang berat, kerusakan yang kita alami tidak akan besar. Kalian tidak perlu khawatir. Meskipun para kobold dapat memanjat tembok, mereka tidak membawa senjata pengepungan seperti ketapel dan balista. Dalam perang biasa, senjata-senjata berat ini seringkali menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Bukan berarti mereka tidak berguna hanya karena mereka dapat memanjat tembok kota. Namun, tidak mengherankan mereka tidak membawa senjata berat karena para pemain memimpin pasukan ini. Richard mengangguk. Suasana hatinya menjadi lebih baik. Kemudian, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Apakah kalian menyadari keberadaan Lord of Divine Grace? Para pahlawan mumi lainnya menggelengkan kepala. Medan perang itu kacau. Jika mereka tidak memberi perhatian ekstra, mereka tidak akan peduli apakah musuh itu adalah Lord of Divine Grace. Mereka hanya peduli apakah mereka dapat membantai atau tidak. Sina melangkah maju dan berkata, aku melihat aura kedua pahlawan itu agak mirip denganmu. Hal itu membuat Richard tertarik. Di mana mereka? Kepala yang kupenggal mungkin sudah berubah menjadi genangan darah. Mulut Richard berkedut. Tidak apa-apa. Kalian masing-masing akan memimpin sekelompok gargoyle gelap dan naga darah kerangka ke gurun di sekitar untuk membersihkan kobold yang melarikan diri. Setelah beberapa orang pergi, Richard melihat pasukan di sekitarnya yang membersihkan kerusakan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tubuhnya bersinar. Pasir segera melayang dan melilitnya saat dia terbang tepat di atas area pertanian. Ketika dia melihat ke bawah, hutan zaitun Rusia masih hijau setelah para petani memetiknya. Urat pasir yang lebih jauh memanen bulir-bulir jelai, dan angin sepoi-sepoi mengaduk gelombang gandum. Richard menghela napas lega. Untungnya, pasukan kobold tidak merusak area pertanian saat mereka mengepung kota. Namun, dia tidak selalu dalam suasana hati yang baik. Kali ini, musuh tidak menyerang area pertanian, tetapi lain kali. Bagaimana dengan lain kali? Bisakah kita selalu mengandalkan musuh untuk mengabaikan area pertanian di masa mendatang? Ini tidak masuk akal, tetapi bagaimana kita melindungi area pertanian? Kepala Richard mulai berdenyut. Jika ada lebih banyak pasir hisap, itu bisa menyegel area sekitarnya.
Namun, bagaimana dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu secepat itu? Dan bahkan jika tanah pasir hisap mengelilingi mereka, bagaimana jika mereka bertemu dengan angkatan udara? Bagaimana dengan musuh yang tidak takut dengan pasir hisap? Itu tetap sia-sia. Richard merasa tidak berdaya saat memikirkan ini. Daerah pertanian ini, yang telah ia bangun dengan susah payah, kini menjadi kekhawatiran baginya. Bas, bas, bas. Suara kepakan sayap membuyarkan lamunannya. Ia berbalik dan melihat tawon-tawon yang baru saja membantai pasukan kobold terbang kembali ke pohon kuno milik dewa dari Cakrawala. Saat Richard melihat pemandangan ini, ia tidak bisa menahan rasa sedikit kasihan. Para kobold yang menyerang Twilight City telah menderita banyak korban, tetapi Dewa Kobold menghancurkan mayat-mayat itu. Mulai sekarang, Dewa Kobold akan bertarung sampai mati dengan Twilight City. Masa depan tidak akan damai bahkan jika mereka selamat. Dari gelombang ini, Richard mengambil keputusan saat memikirkan ini. Dewa Kobold, tunggu saja. Suatu hari, aku akan menghancurkan kepala anjingmu. Asteris 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 asteris. Onyx memandang kota Solan di kejauhan dan sangat bersemangat. Dia menoleh untuk melihat Jonah Thorin yang kekar di sampingnya dan berkata dengan keras. Jonah, Presiden akan memberi kita hadiah besar saat kita kembali kali ini. Ketika Jonah Thorin mendengar ini, dia menoleh dan meliriknya. Dia menghela napas panjang dan tidak berbicara. Kali ini, dia membawa putrinya kembali ke Twilight City sehingga dia bisa menerobos dan menjadi pandai besi yang luar biasa di Solan City. Tetapi dia tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi. Wilayah yang dia pikir lemah dan dapat ditanggung memiliki potensi yang sangat besar. Itu juga membantu Adele maju ke pandai besi tingkat khusus. Penguasa manusia itu luar biasa. Meskipun dia telah kehilangan seluruh wajahnya kali ini, dia masih cukup senang. Selama tidak ada kecelakaan, garis keturunan Thorin yang diaktifkan sudah cukup untuk memberi Adele rentang hidup ratusan tahun. Kamu bisa pergi sendiri. Aku akan kembali untuk menempa senjata. Adele telah menjadi pandai besi khusus. Aku tidak bisa dilampaui olehnya. Onyx tertawa terbahak-bahak. Kali ini, Richard mengendalikan orang barbar besar ini, yang membuatnya sangat bahagia. Dia melambaikan tangannya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mencari seseorang untuk berbagi kegembiraan di hatinya. Setelah mereka memasuki kota Solan, Onyx dengan bersemangat kembali ke kamar dagang bunga ekor Phoenix secepat yang dia bisa. Dia turun dari kereta dan berlari langsung ke aula utama. Saat mereka mendekati pintu, mereka tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan berteriak saat mereka berjalan. Presiden, Presiden, saya telah kembali dari gurun. Aku membawa pulang 200 unit Desert Crown Honey. Selain itu, aku juga memperoleh harta karun khusus, jubah mahkota pasir kuning. Jubah itu dapat menyesuaikan suhu secara otomatis. Onyx memasuki aula utama kamar dagang bunga ekor Phoenix dengan penuh semangat. Namun, saat dia melangkah masuk, suara itu tiba-tiba berhenti. Sebuah meja panjang di tengah aula yang luas dan dua sosok cantik duduk berhadapan. Di sebelah kiri adalah seorang wanita berusia 26 atau 27 tahun. Dia memiliki wajah yang memikat, tetapi ada sedikit martabat di antara alisnya. Dia mengenakan gaun malam bangsawan ungu dengan sulaman mawar yang mekar di atasnya. Itu sangat mewah. Di sebelah kanannya adalah seorang gadis muda berusia awal 20-an. Matanya cerah. Itu seperti bintang-bintang yang bersinar padanya. Dia mengenakan mahkota perak dan memiliki temperamen yang anggun dan elegan. Keduanya menikmati teh hitam sementara para pelayan melayani mereka. Pada saat ini, mereka semua menoleh untuk melihat ke pintu. Onyx terkejut ketika dia melihat ini dan segera memberi hormat dengan tangan di dadanya. Selamat siang, Ketua Windsor. Saat dia berbicara, dia segera meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk kepada gadis dengan mahkota di kepalanya. Yang mulia, Onyx mengirimkan salam hormatnya yang tertinggi. Wanita dengan gaun malam ungu itu menatap Onyx yang sudah usang sambil tersenyum. Dia tidak keberatan dengan kekasarannya dan berkata dengan lembut, Onyx, berapa banyak Desert Crown Honey yang kamu bilang kamu bawa pulang? 200 unit. Onyx segera menjawab. Juga produk unik lainnya dari Twilight City harta karun yang dapat menyesuaikan suhu tubuh, Crown Robe. Ketika dia mendengar ini, mata gadis dengan mahkota itu berbinar. Suster Vanessa, apakah madu mahkota gurun yang Anda berikan kepada kami terakhir kali? Windsor,
Presiden Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix dan seorang wanita dalam gaun malam ungu, mengangguk perlahan. Itu madu yang sama seperti terakhir kali. Setelah dia menjawab, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada Onyx. Badai pasir setengah bulan yang lalu sangat dahsyat. Apakah terjadi sesuatu pada Twilight City? Itu adalah wilayah kecil di padang pasir, dan dia bahkan tidak akan melihatnya untuk kedua kalinya pada hari-hari biasa. Namun, madu mahkota gurun kota itu luar biasa, dan dia mengingatnya di dalam hatinya. Ketertarikan di mata gadis bermahkota itu semakin kuat. Suster Windsor, apakah wilayah itu di padang pasir? Itu benar, dan sangat lemah. Windsor berkata sambil berpikir, madu mahkota gurun sangat berharga. Jika wilayah pihak lain terlalu lemah, kita dapat berinvestasi pada mereka dan membiarkan mereka pindah ke kota Solan. Ekspresi Onyx berubah serius ketika dia mendengar ini, dan dia segera berbicara. Tidak, Presiden Windsor, dengan potensi kota ini, saya rasa kita tidak berhak memindahkan Twilight City.